Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi pelajaran matematika kita. Minggu lalu kita sudah membahas perbandingan ya. Bab perbandingan tentang perbandingan, pengertian perbandingan dan bagaimana apa sih itu perbandingan. Nah, sekarang kita lanjutkan pertemuan kita hari ini, yaitu kita akan membahas tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Silahkan boleh dibuka di buku kalian masing-masing. Nah, sekarang coba diperhatikan tabel berikut. Ada tabel 1, itu ada tabel berat bawang dan harga bawang. Di situ kalau misalkan diketahui berat bawangnya 1 kilo, maka harga bawangnya itu berapa? 50.000. Nah, kalau berat bawangnya 2 kilo, maka harga bawangnya itu 100.000. Kalau berat bawangnya 3 kilo, maka harga bawangnya 150.000. Kalau berat bawangnya 4 kilo, maka harga bawangnya 200.000. Nah, yang kedua, ada lagi tabel. Itu tabel jumlah pekerja dan lama hari. Kalau jumlah pekerjanya 1, lama hari 18. Jumlah pekerja 2, lama harinya 15. Jumlah pekerja 3, lama harinya 12. Jumlah pekerja 4, lama harinya 9. Jumlah pekerja 5, lama harinya 6. Dan jumlah pekerjanya 6, lama harinya 3. Lihat perbedaan antara tabel 1 dengan tabel 2. Di sini kalau berat bawangnya semakin naik, maka harganya juga ikut naik, ya enggak? Tapi kalau di sini kalau jumlah pekerjanya naik, maka lama hari yang dibutuhkannya jadi turun, ya enggak? Nah, atau kalau kita lihat grafiknya seperti ini. Nih. Nah, ini grafik berat bawang yang di atas. Berarti berat bawangnya naik, harganya juga naik ya. Nah, kalau grafik yang lama hari bekerja itu kalau jumlah pekerjanya makin naik, berarti lama hari yang dibutuhkannya jadi semakin sedikit kan. Nah, atau kalau digambarin kayak gini. Nah, ini adalah pengertian sekilas tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Yang atas, grafik yang atas itu adalah grafik perbandingan senilai, berarti sama-sama naik. Nah, kalau yang perbandingan berbalik nilai itu seperti yang bawah. Atau kalau lama harinya naik berarti salah. Kalau jumlah pekerjaannya naik berarti lama hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jadi turun. Nah, itu gambaran sekilasnya. Paham ya? Nah, kalau perbandingan senilai, coba dari tabel diketahui bahwa semakin berat bawang merah, maka harganya pun akan semakin mahal. Maka perbandingan senilai itu adalah jika nilai dari suatu barang atau benda naik, maka harga barang atau benda pun akan mengalami kenaikan pula. Atau kalau misalin persamaannya seperti ini. Ini itu jumlah ini misalkan harga bawang yang pertama, ini harga bawang yang kedua. Salah, ini berat bawang yang pertama, ini harga bawang yang pertama, ini berat bawang yang kedua, ini harga bawang yang kedua. Jadi persamaannya sama ya. X1 di atas, maka Y1 juga di atas. X2 di bawah, maka Y2 juga di bawah. Ini senilai. Contohnya kayak gimana? Kita lihat di sini ada. Perhatikan tabel berikut. Ada X-nya 2, 3, 4, 5, 12 sama C. Dan Y-nya 4, 6, 8, A, B sama 100. Nah, coba kalian lihat di sini. Perbandingannya 2 ke 3 itu naik 1. Nah, 4 ke 6 nya Y-nya naik jadi plus 2 ya, plus 1. Terus 3 ke 4 itu juga plus 1. 6 ke 8 naik 2 ya. 4 ke 5 itu naik 1. Nah, kira-kira berarti 8 nya berapa nih? Berapa? Sama aja, berarti plus 2 sama dengan 10. Nah, ini dari 5 langsung ke 12. Nah, berarti naiknya berapa nih? Naiknya 7. Berarti kira-kira di sini naiknya berapa? 7 kali 2 4 berarti naiknya 14. 10 tambah 14 jadi berapa? 24. Nah, berarti 24. Nah, C-nya kalau di sini 100, C-nya berapa? Nah, kalau kayak gitu berarti kita udah nggak bisa ngira-ngira lagi, atau caranya kita langsung aja pakai perbandingan. Karena ini perbandingan senilai,
Langsung aja, berarti kalian tulis 12. Kita mau pakai perbandingan yang paling sedikit ya, berarti yang paling di sini nih, yang paling kiri, 2 sama 4. Nah berarti 2/4 sama dengan ini, C per 100. Nah ini jadinya dikali silang. Kalau udah kayak gini, sorry ya ibu pakai tinta merah, ganti deh. Nah jadinya 4C sama dengan 2 kali 100, 200. Berarti C nya 200/4 sama dengan 50. Berarti C nya sama dengan 50. Berarti dapat ya, A nya sama dengan 10, B nya sama dengan 24, C nya sama dengan 50. Bisa kalian cek kembali ya, coba silahkan dicek lagi benar apa enggak nih hasil. Nah sekarang ada contoh yang nomor 2, coba dibaca. Ibu memerlukan 10 telur untuk membuat 2 loyang. 10 telur untuk 2 loyang kue. Berapa telurkah yang ibu perlukan untuk membuat 7 loyang kue? Nah kita buat tabel. Kita buat tabel dulu. Telur di sini loyang, berapa loyang? Nah 10 telur berarti 10. Berapa dapat berapa loyang? 2. Nah yang ibu perlukan untuk membuat 7 loyang berarti 7. Nah berapa telur? X di sini. Nah, berarti langsung kita buat ininya. Berarti 10 per X sama dengan 2/7. Coret kali silang. Berarti 2X sama dengan 7 kali 10. Berarti 2X sama dengan 70. Berarti X nya sama dengan 70/2, itu sama dengan 35. Nah berarti 7 banyak telur yang dibutuhkan adalah 35 telur. Nah sekarang perbandingan berbalik nilai. Perhatikan tabel berikut. Yang tadi ya, ada jumlah pekerja dan lemari. Berarti kalau jumlah pekerjanya nambah, lemari yang dibutuhkannya semakin sebentar, iya nggak? Logikanya masuk? Masuk, karena jumlah pekerjanya semakin banyak orang, berarti waktu yang dibutuhkannya akan semakin sedikit, gitu kan? Nah, gini. Dapat lihat dari tabel bahwa semakin banyak jumlah pekerja, maka semakin sedikit lemari yang dibutuhkan. Nah, kalau dia kebalikannya dari perbandingan senilai. Nah, lihat di sininya. Kalau di sini jadi X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Dibalik ya. Berarti enggak senilai, atau ya namanya juga dibalik nilai ya. Lihat contohnya langsung. Jika X dan Y berbanding terbalik, carilah nilai A, B, dan C. Nah, langsung saja kalau ini ibu pakai cara perbandingan. Nah, ini caranya. Kayak kita ambil perbandingan yang pertama sama perbandingan yang kedua. Yang A dulu, berarti 2/32 sama dengan dibalik. Kan harusnya 4/A, tapi karena ini perbandingan berbalik nilai, berarti jadinya A/4. Nah, ini sekarang kali silang. Ini cara nyari A ya. Berarti 32A sama dengan 4 kali 2. Berarti 32A sama dengan 8. A nya 8/32. 8/32 berapa jadinya? 1/4 ya, nggak apa-apa. Berarti A nya 1/4. Sekarang yang B ini ya, berarti kita ambil yang B. Ini B berarti ambil yang depan lagi, tetap 2/32 sama dengan B/8. Berarti 32B sama dengan 8 kali 2. B nya sama dengan 32, B sama dengan 16. Berarti B nya sama dengan 16/32, atau kalau diperkecil jadinya 1/2. Oke, B nya dapat nih 1/2. Sekarang yang C sama, ambil yang 2/32 juga ya. Berarti 2/32 sama dengan 1/C. Kali silang, jadi
2C sama dengan 32. C nya sama dengan 32 per 2, atau C nya sama dengan berapa? 32 bagi 2 16. Nah dapat nih C nya 16. Nah ini berarti dapat B nya 1/2, C nya 16, A nya 1/4. Gitu ya caranya dibalik, berarti kalau perbandingan berbalik nilai. Paham ya? Nah terus lanjut contoh yang kedua. Sebuah rumah dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan oleh 10 pekerja. Berapa hari waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan rumah tersebut apabila hanya tersedia 6 pekerja? Nah sekarang coba kita lihat di sini waktunya 2 bulan oleh 10 pekerja. Berarti kita bikin tabel kayak tadi ya, biar gampang. Di sini waktu, di sini pekerja. Waktunya 2 bulan, pekerjanya 10. Nah kalau cuma 6 pekerja berapa nih waktunya? Kira-kira ini senilai atau berbalik nilai? Atau berbalik nilai? Nah kalau pekerjanya sedikit, ini kan waktunya, kalau pekerjaannya ini makin dikit, berarti waktu yang diperlukannya pasti makin naik ya enggak? Nah berarti ini berbalik nilai. Nah berarti ini pakai konsep berbalik nilai, berarti dibalik, jadinya 2 per X sama dengan 6 per 10, dibalik ya. Berarti jadinya kali silang, 6X sama dengan 2 kali 10, berarti 6X sama dengan 2 kali 10, 20. X sama dengan 20 dibagi 6. Berapa 20 bagi 6? Oh ini pakai bulan ya, nggak apa-apa. 20 bagi 6 itu kita perkecil jadi sama-sama dibagi 2. 10 per 3. Nah 10 per 3 bulan ya, 10 per 3 bulan. Berarti kalau kita dalam hari, dia bisa nih dapat, berarti kita kaliin aja jadinya. Ini kan dalam bulan, kalau dalam hari berarti X sama dengan 10 per 3 dikali, anggap aja 1 bulan ini 30 hari, berarti dikali 30, berarti jadinya coret-coret 10 kali 10 100 hari. 100 hari itu ya berarti 3 bulan 10 hari ya. Jadinya kalau cuma 6 pekerja 3 bulan 10 hari gitu. Paham? Ya, sampai sini aja pertemuan hari ini. Di sini ada kata-kata our reward in life will always be in direct ratio to our service. Artinya adalah keberhasilan dalam hidup itu akan sebanding dengan usaha yang kita lakukan gitu. Nah kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video Ibu. Apabila ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semuanya.